Kalau kita membaca argumentasi ya, secara umum dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI, kenapa meminta Gibran itu untuk dimakzulkan ataupun diganti sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, secara garis besarnya memang didasarkan atas satu dugaan yang menurut Forum Purnawirawan itu, proses pencalonan Gibran saat maju sebagai calon Wakil Presiden di 2024 itu dianggap cacat secara prosedur karena didasarkan atas putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 2023 yang saat itu dinilai cacat etika dan seterusnya dan seterusnya. Yang kedua, Gibran dinilai tidak memiliki pengalaman yang cukup hebat, dinilai pengalamannya hanya sebatas wali kota Solo beberapa tahun dan kemudian lompat menjadi wakil presiden. Secara garis besar itu adalah argumentasi yang kita baca di media soal usulan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI kepada DPR dan MPR untuk mengganti Gibran sebagai wakil presiden. Pertama, kenapa ini menjadi ramai? Karena tentu yang mengusulkan ini adalah Forum Purnawirawan TNI yang mungkin dikenal sebagai sosok yang memiliki dedikasi, di mana beliau-beliau dan mereka-mereka para senior kita itu ketika menjadi TNI adalah orang yang memang sepanjang hidupnya untuk berbakti kepada bangsa dan negara. Jadi ketika mengusulkan terkait dengan pemakzulan, wajar kalau kemudian begitu banyak mendapatkan respon dari berbagai pihak. Semua pihak merespon terkait dengan isu pemakzulan ini. Tapi secara prinsip menurut saya yang pertama, kenapa menjadi ramai? Usulannya itu secara resmi disampaikan ke DPR. Sebelumnya Forum Purnawirawan TNI ini hanya sebatas menyampaikan pernyataan sikap secara informal. Ada beberapa poin yang disampaikan secara terbuka soal situasi politik dan bangsa hari ini, termasuk juga misalnya merekomendasikan supaya Gibran itu diganti. Itu beberapa waktu yang lalu, informal dan tidak formal. Tapi ketika Forum Purnawirawan Prajurit TNI ini kemudian bersurat secara resmi kepada DPR, kepada MPR, salah satu poinnya adalah meminta supaya Gibran dicopot dan diganti sebagai wakil presiden, tentu memancing satu perdebatan yang cukup luar biasa. Apapun judulnya ya, Forum Purnawirawan TNI ini dianggap sebagai kelompok masyarakat dan ya seperti rakyat kebanyakan yang dinilai harus diperhatikan bagaimana aspirasi dan pendapatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kira semua orang sepakat kok, baik yang kontra ataupun yang nolak terkait dengan isu pemakzulan. Dalam iklim demokrasi, usulan apapun itu sangat terbuka disampaikan oleh setiap orang. Sangat terbuka untuk disampaikan oleh setiap kelompok-kelompok masyarakat, mulai dari isu ekonomi, isu politik, isu hukum, isu sosial, isu lingkungan, isu gender, termasuk juga isu-isu politik kontekstual seperti soal isu pemakzulan. Itu artinya apa? Setiap orang sepanjang diberikan kewenangan dan kebebasan untuk berpartisipasi secara politik, saya kira tidak perlu itu dipersoalkan secara signifikan. Apalagi kita tahu sepanjang DPR ada di negara kita sudah ratusan dan mungkin banyak ribuan sekali usulan-usulan secara formal yang disampaikan kepada DPR, tentu dengan berbagai isu ekonomi, politik, hukum dan seterusnya dan seterusnya. Itu adalah perkara biasa. Termasuk ketika Forum Purnawirawan menyampaikan usulannya kepada DPR dan MPR supaya wakil presiden itu diganti, itu bagian dari dinamika dan kaidah demokrasi yang memang dijamin setiap orang, setiap kelompok bebas-bebasnya untuk menyampaikan pendapat. Ini adalah dialektika politik biasa. Meski kita tahu bahwa selama ini ketika begitu banyak aspirasi yang seringkali disampaikan kepada DPR dan MPR memang hanya dianggap sebagai angin lalu, tidak di follow up, tidak disikapi, dan kemudian dianggap sebagai sesuatu yang mungkin dianggap tidak terlampau penting. Tapi terlepas dari itu, ketika Forum Purnawirawan sudah menyampaikan ini kepada DPR, ya tentu suka tidak suka DPR dan MPR ditunggu oleh publik responnya apa. Apakah usulan pemakzulan ini akan diterima, ditolak, atau diambangkan alias diabaikan. Tentu kita akan melihat bagaimana proses-prosesnya ke depan. Karena kalau kita mendengarkan sejumlah argumentasi yang disampaikan oleh anggota Dewan, misalnya anggota Dewan dari PKB mengatakan setiap surat yang ada di DPR pastinya akan dibicarakan. Dan itu mungkin akan dikonfirmasi terkait. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman pastikan sudah melihat cuplikan video di atas bahwasanya pemakzulan dan segera bentuk tim untuk menyelidiki ya cacat hukum dilakukan Wapres. Nah, cacat hukumnya dari mana? Ada berapa hal yang dipersoalkan. Ya, soal cacat hukum sebelum DPR melanjutkan ke MPR membawa syarat-syaratnya untuk menuju ke MPR. Nah, mengabulkan doa serta permohonan para pejuang bangsa negara Indonesia untuk membangun bangsa kita menjadi emas. Nah, yang terpenting cerdas dan amanah terhadap janji seorang pejabat. Ya, siapapun wapresnya, cepat ganti asalkan jangan pernah ternak Mulyono ada di jabatan apapun dan lanjut proses hukum dinasti dan semua ternaknya. Nah, hampir semua negara lakukan makzul dengan secara mungkin, terutama jika seorang pejabat sedang
berstatus skandal dengan tujuan menghindarkan kelesuan integritas kinerja kabinet. Nah, tidak ada kamusnya undang-undang dan konstitusi. Ya, jadi yang sudah kolol bingungan anak muda harus tampil sebenarnya. Ya, seharusnya Wapres itu yang pemenang kedua, jadi sangat kuat kawalisnya. Nah, teman-teman, kita lihat di sini juga bahwasanya harus survei ya atau aspirasi generasi muda yang jujur, tidak manipulasi atau tidak rekayasa tentang hal-hal Wapres sekarang ini. Nah, ini baru Indonesia bisa lebih baik asal orang-orang titipan Jokowi semua diganti, tidak ada duri dalam sekam. Ya, tidak usah ada pemilu apabila PK Gibran dimakzulkan DPR atau MPR dibubarkan. Nah, di sini berkomentar bahwasanya tolong Kejaksaan Agung ya sebenarnya awasi atau selidiki anggota DPR, MPR, dan ada kemungkinan mereka disuap oleh Fufu Fafa karena luangnya triliunan. Ya, sebar nanti 2029 baru masing-masing maju yang mau menjadi Wapres. Atau Presiden jangan diganggu pemerintahan Prabowo dan Mas Gibran, dan kapan mereka bekerja untuk kami yang memilihnya. Nah, orang Indonesia asli sesuai Undang-Undang Dasar 1945. Kembalikan ke Undang-Undang 1945. Warga negara belum tentu orang asli Indonesia alias pribumi, tapi kalau orang asli Indonesia adalah pribumi. Nah, awas pembalasan dari rakyat. Ya, atau tidak akan bisa dicegah dengan kekuatan apapun bakal dihancurkan. Kalau ketua DPR nggak mau memproses usulan forum purnawirawan, kita jadi curiga. Ya, ada apa dengan Puan, kita tunggu saja. Cocok sih, tapi Prabowo nggak bakal mau Wapres diganti. Ya, Prabowo menang jadi Capres aja ada campur tangan Jokowi. Nah, sebagai kita rakyat Indonesia, sebagai mari kita bersatu, sangat setuju kalau Gibran cepat diganti, biar masyarakat Indonesia tidak gaduh orang-orang belum waktunya untuk menjadi wakil presiden. Semoga cepat terlaksanakan. Nah, teman-teman, sebenarnya cekat-cekat, set-set, dan tes-tes kelamaan. Jangan buang-buang ya uang rakyat untuk membayar gaji dan seluruh fasilitas super mewah kepada orang yang tidak berkualitas untuk negeri. Belum lagi prosesnya yang CCTAT hukum Indonesia. Sebenarnya seandainya Gibran diganti, AHI tidak tahu malu biar 5 akan datang ya. AHI suruh calon presiden atau wakil presiden biar rakyat yang memilih lah, kok enak mau ganti Gibran dulu. Nah, kalau memang benar dimakzulkan harus disiarkan ke TV ya Republik Indonesia supaya masyarakat tahu beritanya. Kalau ingin jangan merampas, ikut pemilu dulu. Forum Purna TNI ini becus, selamat tugas mana hasilnya. Semoga rakyat dan masyarakat menyetujui pendapat dari masyarakat Indonesia. Nah, tamat sudah suara kami rakyat di negara ini. Ya, jadi untuk apa kami datang? Jangan datang kepada kami untuk ikut pemilu lagi. Ya, apapun yang kalian sampaikan kepada kami, ya apapun itu biar para mantan jenderal yang ikut pemilu. Kami rakyat tidak perlu lagi salam dari Kalbar. Ya, karena pendapat kami tidak pernah diikuti. Mau kami bilang apapun, dimundurkan Gibran ya. Jadi mimpi jika ini terjadi. Negara ini maunya sendiri, udah gak usah pemilu lagi. Tunjukkan aja bos. Yang gak yakin bisa terjadi. Jadi sebenarnya mulai tampak musuh dalam selimut. Ya, diganti juga sama saja, diganti baru juga sama saja. Malah masyarakat tambah susah. Nyatanya Indonesia saat sekarang di pelosok pedesaan masih mengalami kemiskinan. Nah, teman-teman, sebenarnya kalau memang ini bisa terlaksanakan, maka nama Bapak Presiden Prabowo harum wangi. Ya, rakyat Indonesia rasa kecewanya hangus ibarat terbakar. Ya, tapi kalau tidak bisa dilaksanakan, maka masyarakat Indonesia akan melakukan ya atau demo-demo besar-besaran. Nah, bangsa Indonesia dengan rakyat setuju Gibran segera diganti.
tapi tidak punya kualitas, kasihan rakyat. Ya, sebenarnya itu sejak dari menang pemilu 2 hari orang dah membaca dan analisa, bahkan dukung dan paranormal dedekan tahu sebenarnya Indonesia makmur. Sumber alam kenapa tidak bisa kelola? Nah, jadi teman-teman, akhirnya Indonesia bisa bersinar. Dan masih banyak lagi yang lainnya tidak bisa bermanfaat buat masyarakat. Sisa-sisa termul masyarakat Indonesia tahu siapa sisanya. Jadi itulah yang munculkan kata matahari kembar. Sebenarnya mau merebut kursi wakil presiden Candi Hambalat harus diingat. Nah, kenapa dulu sebelum pemilih capresnya Anies, Ganjar dan lain-lain justru memaksa Gibran dipaksa untuk jadi wapres. Ya, Pak Prabowo ini nyata wujud bukti. Kenapa sekarang hasil pres pilihan rakyat konstitusi kok bisa begini jadinya? Gula pasir berasa asin. Ya, jadi KHI diamkan di medsos ini hanya akan bikin AHI dihujat oleh netizen yang tidak suka. Nah, bila dituduh belusukan kemana, dituduh dengan bermisi mengster Gibran, padahal AHI hanya diam, nggak berbuat apa-apa masalah Gibran. Tetapi memang AHI benar cerdas menguasai masalah pekerja keras. Khotum atau partai BHS Inggrisnya top dan muda dan loyal kepada presiden selaku atasannya. Dan AHI ini sebenarnya orang baik dan bisa dijadikan presiden negara kita Republik Indonesia dan bisa dicalonkan tahun 2029 nanti. Nah, mumpuni dan pantas, berkualitas dan berintegratis, lengkap dan pokoknya ya. Mau ganti Gibran sedangkan diri mencalon gubernur saja tidak dipilih, bikin malu kalau mantan TNI jadi presiden Indonesia. Nah, sebenarnya di sini masih banyak ya orang sipil non jabatan berilah kesempatan mendapat jabatan kemampuannya. Ya, kenapa melebihi orang-orang yang mempunyai jabatan di permintaan? Usman di Jokowi tidak kasihan anaknya orang tua salah besar karena kekuasaan. Nah, teman-teman, sebenarnya itu saja. Dimanapun kalian berada, kasih tanggapan kalian di dalam komentar. Terima kasih. Salam NKRI harga mati.